Pidana jamaah. Jadi Islam jamaah itu kayak kena pajak kan nganunya, masing-masing anggotanya. Jadi kalau bicara tentang fundamentalis, kita belum pernah mengenal kayak Wahabi, kayak radikal-radikal sekarang nggak ada. Cuman tentang syariat aja yang waktu itu masalah, itu ya di Islam jamaah aja itu, Mas. Itu pun masih persoalan khilafiyah aja yang rame. Tentang bid'ah itu. Gus Hatim pinter nek perkara bid'ah ya, Gus. Jadi kalau kita mencoba perkembangan Islam di Rembang, ini membuat alur dulu ya Pak ya? Iya. Perkembangan Islam di Rembang, kalau kita bicara tentang munculnya aliran fundamentalis itu justru malah diawali dari Islam jamaah. Kalau di Rembang loh ya, kita bicara di Rembang itu, Islam jamaah itu sistemnya kan berkelompok kecil, tapi kan dia dari rumah ke rumah masuk itu. Dan dari perkembangan itu, dari rumah ke rumah di penduduk itu, timbul masalah ketika dia mengeluarkan statement-statement tentang khilafiyah itu. Bukan khilafah loh ya, khilafiyah. Kalau khilafah dia nggak pernah nganu. Meskipun sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam dia juga penganut itu, tapi dia nggak pernah di masyarakat nggak pernah ngomong. Di masyarakat benturannya juga perkara-perkara bid'ah, tahlilan, perkara-perkara yang itulah kunut, itu aja paling. Tapi itu sudah waktu itu sudah cukup luar biasa gitu loh Mas. Kalau sekarang sih itu kan nggak dianggap itu, tapi dulu itu sudah luar biasa. Lah benturan itu yang luar biasa dulu, sampai dengan dia dilarang berubah nama itu. Saya kira cuma itu. Kalau kita bicara sejarah Islam di Rembang. Terus untuk tokoh-tokohnya Pak? Kalau tokohnya apa? Saat itu yang Ya Islam jamaah itu. Kalau Islam jamaah itu kan secara keseluruhan. Islam jamaah itu yang di Jalan W.R. Supratman itu loh Mas. Tokohnya namanya Ma'ruf itu. Yang paling pintar kan cuma itu gurunya, guru besarnya gitu loh. Kalau yang lain-lain itu kan sifatnya cuma pembina. Dengan dasar dia berdalih semua kembali ke Quran hadis, terus dia belajarnya cuma hadis sama Quran, itu supaya menepis itu pendapat-pendapat yang tidak berdasar hukum Islam, kan itu dasarnya dia untuk bergerak. Nah terus dia dari rumah ke rumah, dari desa ke desa itu dia bergerak Mas. Nah itu timbul gesekan kayak di Ketanggi dulu itu timbul gesekan, di Sumberjo lah itu timbul gesekan sampai dia dilarang pemerintah itu, terus dia berubah nama itu dari Islam Jamaah jadi Yayasan Karyawan Islam ikut Golkar, terus sekarang dia lembaga sendiri, lembaga dakwah Islamiyah itu LDI. Cuman itu saya kira kalau di Rembang gesekannya, selebihnya nggak pernah ada. Dan sebagian besar didominasi Islam tradisional. Iya, masih begitu. Pengajian, tahlilan ya masih begitu Mas. Zaman dulu itu malah lebih ramai dari sekarang nggak Mas Uto. Misalnya kalau pas Maulid Nabi itu, wah dulu itu guyup Mas. Jadi tiap rumah ini sudah ngirim berkatan dewi-dewi Mas. Kalau saya kecil di madrasah itu disuruh urun pakai beras, bawa kelapa, nanti dimasakkan gurunya untuk Maulid Nabi. Itu ramai sekali. Sekarang ini masih begini aja Maulid Nabi, dulu lebih ramai. Kalau kita bicara perkembangannya gitu. Kalau yang tokoh dari Islam tradisional sendiri bisa diceritakan Tokoh tradisional Islam ya Mbah Kholil lah Mas. dari awal. Nggak bisa lepas dari situ semua dari Mbah Kholil. Sentranya di situ karena pengajian-pengajian di desa-desa di Rembang itu ya nanti santri-santrinya Mbah Kholil yang bicara, yang diundang untuk bicara di acara apa gitu. Sambil ada juga beberapa perkembangan di Sawan itu kan ada juga, dulu ada Mbah Hazim itu perkembangan, tapi sebenarnya juga sentranya tetap dari Leteh yang dipanggil ke mana-mana itu. Kekuatan dari Sawan itu pun kan juga sentralnya di Leteh sama Tasik Agung Mas. Tasik Agung ada madrasah yang cukup kuat juga untuk mentransfer Islam. Ada madrasah di Tasik Agung, cuman saya nggak tahu persis. Sekarang masih? Sampai sekarang masih kayaknya.
Anawiyah ya Pak? Betul. Iya. Belum itu. Pondok pesantrennya apa Gus? Ya Nawawiyah itu. Itu kuno banget itu Mas. Itu belum berkembang madrasah di mana-mana, dia sudah berkembang dulu. Jadi era kakak saya 5 tahun ke depan itu dia sudah maju sekali. Hampir semua anak-anak yang Islam di Rembang itu ngajinya di sana. Terus berkembang ngaji di Sawahan, di Gang Kulit itu. Itu tahap keduanya itu di Gang Kulit itu agak ramai. Selesai itu terus perkembangan berikutnya ramainya masjid-masjid, musola-musola dibangun, lah itu jadi terpencar, tidak sentral. Tapi yang tradisional semua ini, yang tidak tradisional ya Islam Jamaah tadi juga mendirikan musola, menjadi saingan itu aja. Tapi lama-lama dia kalah karena gerakan masyarakat ini melakukan penyerangan terhadap dia kan. Terus akhirnya sampai dia dilarang ya. Ganti nama. Karena memang dilarang pemerintah ya. Terus untuk yang setahu Bapak yang kitab-kitab yang digunakan saat itu yang di Islam tradisional apa saja Pak? Waktu itu ngajinya kan tidak langsung ngaji kitab Mas. Jadi cenderungnya di madrasah itu ya akhlak, budi pekerti, terus ngajarnya kan tajwid gitu, ilmu tajwid, nahwu shorof itu kecil-kecilan, nggak langsung baca kitab. Setahu saya begitu. Saya nggak tahu kalau yang ngaji di Tasik Agung, tapi kalau ngaji yang di saya tahu, saya pernah juga di madrasah itu ya baca Quran. Zaman dulu tuh baca Quran aja udah jarang banget yang bisa Mas. Baca Quran, terus nahwu shorof kecil-kecilan sedikit-sedikit itu sama tajwidnya. Baca tajwidnya gimana, terus pelajaran akhlak diceritani gitu Mas. Cerita-cerita tentang Nabi, tentang akhlak-akhlak yang baik itu. Setahu saya begitu. Dari Sari Al-Quran dan hadisnya. Iya. Jadi tidak langsung berhadapan dengan kitab. Tapi waktu itu toko kitab juga sudah maju. Pak Bakti itu, yang sekarang di Gang Palen itu dulu toko kitab itu sama Pak Jalan Kartini toko Kartini itu toko kitab juga. Sampai sekarang masih jual kayaknya. Kitabnya dijual dan kita bisa cari, tapi waktu itu jarang sekali anak-anak itu belajarnya langsung kitab Mas. Alatnya dulu. Ya paling itu ya, nahwu shorof, baca Quran langsung, diajari sholat di musola atau di tempatnya itu. Terus mendengar pengajian itu, dulu itu syiar Islamnya. Terus dalam perkembangannya kayaknya ketika puasa saja baru kitab apa itu sudah ditentukan, belajar kitab ini gitu aja. Tapi kalau rutin mengkaji kitab ini itu belum. Bukan enggak, saya waktu itu enggak menangi gitu loh, enggak tahu terus perkembangannya. Kalau yang dari teladan tokoh sendiri, kayak Khalil misalnya, hal yang menarik apa yang bagi masyarakat Rembang sehingga banyak santri yang banyak, kemudian banyak syiar juga di desa-desa? Kalau saya karena waktu itu masyarakat Rembang itu memang abangan bener Mas. Rasa keingintahuan tentang agama itulah yang mendorong untuk tertarik kepada Kiai Khalil. Jadi perlu dibalik, bukan Kiai Khalil yang menarik perhatian, tapi orang-orang ini tertarik Kiai Khalil karena dia ingin menyerap ilmu agama secara umum. Bisa dipahami nggih? Iya. Jadi bukan karena misalnya Kiai Khalil sudah ditokohkan kayak sekarang. Ditokohkan itu kan barusan-barusan Mas. Zaman dulu itu ya belum lah. Pokoknya karena dianggap Kiai Khalil yang paling tahu agama, sehingga orang pengen belajar agama ke dia. Dan kelebihannya Kiai Khalil itu kan orangnya kan bisa fair gitu loh Mas. Apa istilah Gus ini Gus? Semanak dengan semua orang gitu loh, enggak sekat-sekat gitu loh, enggak. Dia itu bisa Egaliter. iya egaliter, nah itu egaliter. Sifat egaliternya dia ini yang membangun semangat masyarakat untuk berani ke dia, membuka pintu itu loh dia.
Sehingga kan terakhir-terakhir kan sampai banyak yang dulu itu gento, nakal dan sebagainya kan semua ngaji. Gento yang luar biasa itu tukang rampok, tukang maling di copet itu kan banyak juga yang ngaji, akhirnya kan jadi baik. Itu bukan karena dia pengen kesaktiannya Mbah Kholil, enggak, tapi karena dia pengen tahu Islam itu gimana, dianggapnya orang yang paling tahu ya Mbah Kholil itu. Bukan karena kanuragan ya. Bukan. Kalau kanuragan itu biasanya santri-santrinya Mbah Kholil. Santrinya Mbah Kholil ada yang bisa kanuragan, terus itu juga membangun komunitas itu, tapi itu kecil Mas. Kecil. Sangat kecil. Meskipun zaman dulu itu yang namanya kanuragan itu kan menjadi kebanggaan tersendiri, tapi itu kecil pengaruhnya. Lebih cenderung orang yang kanuragan zaman dulu itu kejawen Mas, dibanding Islam. Kalau dulu yang namanya kiai kan selain memahami tentang keislaman ya, keagamaan juga punya kelebihan kanuragan. Iya. Dan kemudian menarik banyak jamaah. Iya. Tapi saya melihat Mbah Kholil enggak begitu. Sepengetahuan saya enggak begitu. Malah dia malah senang sepak bola. Merekrut orang banyak sepak bola. Dari sepak bola. Iya, saya dulu gitu. Saya dulu senang sepak bola sama Mbah Kholil. Terus lama-lama jadi tertarik. Mbah Kholil sangat bisa sepak bola. Pakai training gitu Mas. Sepak bola, main bola. Ya kayak Gus Andi biasa main bola enggak. Mbah Kholil dulu bisa main bola. Ngono iku aku iso main bal-bal. Bisa nendang barang Mas.